Hai, perkenalkan saya Esther Karin Priscilla Walean dengan NPM 210118551. Saat ini, saya akan memaparkan beberapa jawaban serta penjelasan yang berkaitan dengan gagasan saya sebagai arsitek digital dalam menyelesaikan permasalahan era new normal. Praktek arsitektur sebelum terjadinya pandemi dan setelah terjadi pandemi tentu berbeda. Munculnya pandemi belakangan ini mempengaruhi praktek arsitektur karena menurut Dr. Himasari Hanan, arsitektur tidak pernah berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal lain, sehingga tidak heran apabila pandemi sangat berpengaruh pada arsitektur. Contohnya, terdapat kebutuhan baru yang tentu membutuhkan ide atau kreativitas lebih dalam merancang suatu bangunan, khususnya pada penataan ruang yang dimana harus tanggap terhadap COVID-19, baik itu dari penataan ruang, pencahayaan, serta penghawaan. Perkembangan digital yang mempengaruhi peran arsitektur di masa dulu, sekarang, dan masa depan dapat dikatakan bertransformasi dengan pesat. Hal ini dapat didukung dari cepatnya perkembangan teknologi dunia dalam berbagai bidang. Sebagai contoh, di masa dulu arsitek masih mempresentasikan hasil kerja secara manual. Sekarang, rata-rata arsitek akan memanfaatkan teknologi berupa software seperti SketchUp, AutoCAD, dan lain-lain sebagai media presentasi karya arsitek tersebut. Dan mungkin di masa depan, seiring dengan berkembangnya teknologi, akan ada media presentasi baru yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan yang ada saat ini. Selain peran teknologi sebagai media presentasi arsitektur, perkembangan digital saat ini juga membantu arsitek dalam menganalisis kondisi site yang akan dirancang, yaitu dengan adanya software seperti Ecotech, Dialux, Envimat, Andromesh, dan lain-lain yang dapat menganalisis kondisi cuaca, angin, hingga kelembapan suatu wilayah, sehingga seorang arsitek dapat mempertimbangkan dan menyesuaikan kondisi tersebut sebelum merancang bangunan yang akan dibangun. Dalam menghadapi perkembangan dunia saat ini, dan dengan hadirnya pandemi, arsitek perlu mengembangkan diri lebih lagi, terutama dalam kreativitas, inovatif, dan keterampilan dalam bekerja. Contohnya, dalam memenuhi kebutuhan klien, kita membutuhkan suatu media yang dapat mempresentasikan hasil pekerjaan kita dengan lebih efektif dan efisien. Dan saat ini, sudah tersedia media-media tersebut dalam bentuk software atau teknologi canggih lainnya, sehingga arsitek harus menggali dan mengembangkan skill untuk dapat menggunakan media tersebut dengan mengikuti workshop yang ada atau berlatih secara konsisten dari sumber yang terpercaya. Hal yang pertama dan terutama haruslah mengintrospeksi diri, di mana letak kesalahan atau apa yang menjadi kekurangan maupun kelebihan yang dapat menopang kelemahan tersebut. Setelah mengetahui hal-hal tersebut, barulah kita tahu apa yang harus diperbaiki atau bahkan dikembangkan menjadi lebih baik. Contohnya, salah satu kelemahan arsitek adalah kurangnya sumber daya manusia yang memahami pengoperasian dan pengaplikasian dari teknologi yang semakin maju, sehingga arsitek pun menjadi kurang dihargai. Dengan ini, arsitek harus memulai dengan mempelajari software-software baru serta berlatih secara konsisten sampai dapat menguasai software tersebut yang merupakan media presentasi pekerjaan arsitek juga, di mana nantinya dapat membantu, mempermudah, serta melancarkan pekerjaan arsitek nantinya. Yang menjadi dampak positif dari perkembangan iptek, peningkatan kompetensi penguasaan teknologi canggih seperti media digital atau software, keterampilan berkomunikasi, adanya kemampuan bekerja sama secara kolaboratif, dan adanya kemampuan untuk terus belajar dan adaptif terhadap perubahan lingkungan baru. Namun yang menjadi dampak negatifnya adalah ketergantungan terhadap teknologi sehingga tidak dapat mengandalkan diri sepenuhnya. Keterampilan murni dari diri sendiri juga dapat menurun, dan karena teknologi juga bisa membuat sumber daya manusia yang merupakan arsitek menjadi lebih malas, baik itu dalam beraktivitas ataupun berkegiatan manual seperti menggambar, dikarenakan ketersediaan teknologi yang memudahkan segalanya. Baiklah, sekian dari yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.